Iya. Siapa Irwan? Iya. Selamat sore Pak Ilham. Ya. Bisa diceritakan Pak bagaimana kronologis permasalahan Bapak nih mengenai tanah yang dialami oleh Bapak? Jadi gini, ini tanah milik almarhum Abdul Salam Basarangi. Memiliki sertifikat tapi tahun 74. Tahun 74 ya Pak? Ya, tahun 74. Ya. Ada suratnya ya Pak? Ada suratnya, ini tahun 74. Ya. Ya. Oke. Terus dieksekusi karena ada berperkara. Kami tidak ikut dalam perkara, dimasukkan dalam perkara atas harmonis melawan Mandra dan kawan-kawan. Siapa yang melakukan perampasan itu Pak? Ya mereka ini. Jadi kami tidak ikut dalam perkara dan kami dimasukkan dalam perkara. Akhirnya tanah tersebut dieksekusi. Apa yang Anda rasakan Pak ketika tanah Bapak dieksekusi oleh mereka? Ya waktu itu masih ada bapak saya. Ya kami sih kecewa aja. Ya dengan keputusan pengadilan dan sebagainya. Dan kami tidak pernah dihubungi sebelumnya. Terus bagaimana dampak perampasan tanah terhadap kehidupan Bapak dan keluarga Pak? Jadi kami mengikuti ini semua. Kami sih bukan orang-orang yang punya ya, tapi adalah. Jadi kami ini banyak lah harta sawah, terutama sawah yang saya iniin ya. Karena sawah itu kami diberikan ke orang lain untuk diolah, tapi akhirnya terjual juga. Karena yang kita dapat itu hanya satu karung kecil, selebihnya buat warga kan gitu. Lalu apa yang telah Anda lakukan Pak untuk mencari keadilan? Saya sudah menghubungi Pengadilan Negeri Makassar dan sudah ada surat keputusan dari Pengadilan Negeri Makassar. Oh, udah ada inkrah. Sudah ada inkrah ini Pak. Tuh. Ya, inkrah ini dari pengadilan. Ya. Boleh di zoom. Memerintahkan BPN Makassar, kantor agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Makassar untuk melakukan pengembalian batas sertifikat atas nama Abdul Salam Basarangi. Iya. Ya. Yang tersedot saat itu. Itu ada Dan sudah ada penetapannya Pak. penetapannya. Sudah Bukti pemilikan tanah juga sah ya Pak ya? sah, ini sertifikat sah. Oh. Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon. Dan saya terakhir saya juga sudah bersurat ke Bapak Presiden. Ya. Jadi bisa diceritakan Pak, bagaimana proses perampasan tanah tersebut dilakukan itu Pak? Itu langsung ditembok oleh Ibu Fatimah Kala. Fatimah Kala. Iya, Fatimah Kala. Dan kami selalu setelah kami menemui kepala BPN waktu itu Andi Bakti, dan hasilnya katanya buku tanah hilang. Oh. Ini gimana? Jadi sebelumnya udah ada upaya mediasi atau negosiasi yang dilakukan? Sudah ada. Dan saya ada videonya kok. Oke. Nanti saya kasih videonya waktu di dalam. Lalu bagaimana Pak respon pemerintahan setempat atau lembaga terkait terhadap kasus Bapak nih yang Bapak Tidak berani, Pak. Artinya Aparat pun tidak berani. BPN pun tidak berani. Berarti berpihak kepada Ya, karena saya tahu, karena Ibu Fatimah Kala juga ada di dalamnya. Oke. Dia membeli. Jadi tanah sebetulnya itu yang dieksekusi itu tadinya 4.000 meter, Pak. Orang 19. Dan orang 19 ini tidak ada nama bapak saya di dalam. Artinya tidak diikutsertakan Tidak diikutsertakan dalam pengadilan itu Iya, sendiri. dan orang 19 itu hanya punya giring. Sedangkan 3.863 itu sertifikat hak milik. Milik. Iya. Tapi kenapa kok dieksekusi? Sesuatu sertifikat itu tidak bisa. Tidak bisa Eksekusi tanpa. Iya. Dan saya pernah dibilang sama Ibu Fatimah, oh itu anaknya Pak Salam ya, yang suka ngaku-ngaku. Saya cuma bilang, Ibu Fatimah, suatu saat saya akan buktikan. Dan ini adalah terbukti bahwa tanah itu adalah milik bapak saya. Terakhir Pak Ilham, apa harapan Anda untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang Bapak alami? Ya saya cuma minta Bapak Presiden Prabowo, ya toh, terus Bapak Kejaksaan yang sekarang mulai bersih-bersih, ya saya mohonlah keadilan bahwa
Tidak ada yang tidak bisa saat ini. Dan terang benderang harus kita perjuangkan. Bukan saya, banyak lagi orang-orang yang lain. Termasuk kasus yang langka di Indonesia ya. Sudah punya sertifikat SHM. Saya kira banyak Pak kasus kayak begini Pak. Rata-rata punya sertifikat, nanti organisasi lain yang maju. Kenapa? Ujung-ujungnya ya itu tadi Pak. Kita ditekan masalah harga Pak. Terus mau gimana Pak? Hah? Memang Pak, kalau orang nggak punya itu ya, hukum itu tumpul ke bawah Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, Terus ke depan apa yang mau Bapak lakukan? ya saya mohon dibantu lah Pak, agar supaya ya tanah ini kembali kepada kami. Ya, kalau toh mereka mau, dan ternyata tanah itu 7.800 itu, totalnya segitu Pak. Yang 4.000 punya mereka. Dan pernah di sini ada semua nih berkas di sini di keputusan 53 itu mengatakan bahwa ya mereka itu tipu menipu satu sama lainnya untuk menguasai sebetulnya tanah itu, dan kemungkinan itu bukan karena saya sebetulnya, cuman saya sudah dimasukkan dalam perkara ini. Keputusan 14, 12 sama 8 kan harus dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Itu dari MA Pak. Jadi secara ini putusan MA sudah Inkrah Pak. memutuskan untuk dikembalikan. Iya. Posting cepat. Nah, dan di sini anehnya 3407 Pak. Ini ada ini 3407 ya, kami di sini katanya kalah, oke. Tapi keputusan 166 ini yang lebih rumit lagi nih Pak, lucu Pak nih Pak, ya. Itu Kejaksaan Negeri Ini Makassar. Pengadilan Negeri Makassar. Di sini mengatakan bahwa ya keputusannya memang benar. Memang benar di dalam tanah itu adalah bahwa pihak kedua mengakui bahwa tanah sengketa tersebut di atas milik pihak pertama Ceki Abdul Salam Pasangan serta menyatakan bahwa sertifikat milik 169 situasi 460 tahun 75 adalah sah. Sebaliknya pihak pertama memberikan kepada pihak kedua bagian hasil penjualan tanah sengketa 60%. Ini kan konyol ini Pak. Berarti udah ingkrah ya sebenarnya. Iya, perdamaian. Tapi kan ada satu penemuan baru bahwa kami tidak ikut dalam perkara ini. Bapak lucu. Iya. Tidak diikutsertakan di dalam pengadilan, tapi merasakan keputusan pengadilan. Nah, itulah Pak. Ya mudah-mudahan lah. Ya, sebagai closing statement Pak, Pak Ilham silakan sebagai kata penutupnya Pak. Ya saya cuma mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua berkah kesadaran, terutama dalam menghadapi situasi kayak begini. Kita harus sadar Pak bahwa hidup itu adalah rasa tolong dipakai Pak di sini. Jangan cuma pakai otak, pakai kepintaran, tapi rasamu. Coba. Dengan Pak siapa nih Pak? Saya Ilham Salam Pak. Sebagai Pak. Saya ahli waris.